Selamat pagi buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kita bertemu lagi dalam ibadah online di pagi hari ini. Jangan lupa juga nonton di YouTube dan di subscribe supaya kita tetap bisa mengikuti ibadah online tiap minggu. Amin. Mari kita berdoa dan kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau di pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah online ya Yesus. Kami yakin di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Yesus melalui ibadah ini Tuhan. Semoga ibadah ini Kau tuntun mulai awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, Cemerlang bagai emas purni. cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, amin. menyenangkan-Mu,
bisa kami lakukan Tuhan, untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Ya Hanya Tuhan, ini Tuhan. terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu dan berkat-Mu di pagi ini ya Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan. Pakai kami ya Yesus, pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam kami ya Yesus. Amin. Tanpa-Mu kami bukanlah siapa-siapa Ya, Tuhan. benar Tuhan. Tuntun kami ya Yesus, tuntun kami. Terima kasih Tuhan. Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lulu. Saya mempunyai 2 orang anak, yaitu Adityan sama Christine. Saya orang tua tunggal bagi mereka. Kurang lebih 12 tahun ya saya menjadi orang tua tunggal. Sejak mereka kecil, banyak dukanya daripada sukanya menjadi orang tua tunggal. Tapi di sini saya tidak pernah untuk mengeluh atau menyesali perjalanan hidup saya, ya enggak. Karena saya bersyukur mempunyai seorang bapak, mempunyai seorang sahabat yang begitu baik dan begitu sayang sama saya. Tahun 2019, waktu itu Pak Johan ngomong ya, kita harus komitmen untuk masuk di tahun 2020. Lantas dalam hati saya waktu itu saya janji, saya mau untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Apapun yang terjadi, saya kepingin untuk lebih dekat dan lebih menggandol lagi ya sama Tuhan. Karena saya tahu tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan saya tidak bisa membesarkan kedua anak saya. Memasuki tahun 2020, awal-awal bulan saya disuruh sama seorang teman saya untuk mengurus kartu MBR. Saya nggak ngerti kegunaan kartu MBR itu apa, tapi tetap saya urus ya kartu itu. Saya tanya di kelurahan, tapi pihak kelurahan menganjurkan untuk ke RT atau RW. Lantas saya tanya, lantas saya dianjurkan untuk ke Dinsos dulu, Dinas Sosial. Saya ke Dinsos, saya lapor kalau saya mau mendaftar jadi mengurus kartu MBR. Setelah mendapatkan itu, saya lantas ke RT, ke RW ya, diurus. Sampai bulan ke-4, saya nggak tahu kegunaan kartu MBR itu apa. Baru di bulan ke-5 waktu pemerintah rame-rame mengadakan bantuan BLT dan disuruh daftar ya untuk mengurus kartu MBR itu, banyak tetangga-tetangga saya yang ngurus. Ternyata kartu MBR itu mendapat bantuan tiap bulannya ya sampai sekarang. Pertama kali saya dapat bantuan itu mulai bulan Juni sampai 3 bulan ya. Juni, Juli, Agustus itu saya dapat 600. Lantas kelanjutannya ini tetap 300 ya. Di sini saya bersyukur sekali bahwa pemeliharaan Tuhan terhadap saya, terhadap anak-anak saya itu luar biasa.
Lantas baru-baru ini juga pemerintah mengadakan program UMKM. Saya juga ngurus-ngurus ya, saya tanya-tanya. Waktu saya tanya di pihak kecamatan, ternyata di sana ngomong kalau UMKM itu sudah tutup. Tapi di sini saya nggak putus asa. Saya sama teman saya tanya, ternyata untuk ngurusnya itu nggak terlalu sulit ya. Kita cuma ngurus SKU, yaitu di RT, RW, sama di kekelurahan. SKU itu surat keterangan usaha. Jadi yang dapat UMKM itu yang mempunyai usaha waktu itu. Lantas saya urus, setelah semuanya selesai, lantas saya ke dinas koperasi, yaitu di Siola ya. Lantas saya tumpuk di situ, saya kumpulkan. Baru 2 atau 3 bulan ya, saya dikabari kalau UMKM saya lolos ya. Berarti saya dapat uang yang 2,4. Ini semua karena pemeliharaan Tuhan terhadap keluarga saya. Bukan karena kekuatan saya atau kepandaian saya ya, enggak. Ini semua karena Tuhan. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Dan saya bersyukur sekali kalau saudara-saudara saya seiman yang di Kelampis, baik Pak Robert, Kak Hari, maupun Yusuf, maupun siapa saja, Pak Yos, yang seringkali menguatkan saya ya, yang seringkali memberi semangat, juga ibu-ibu di IR1. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sekian dan terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, dan pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi
seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal Dalam dekatnya dekapan kasih-Mu. Salam saudara-saudaraku yang di rumah maupun yang di gereja. Saya mau bersaksi cinta kasih Tuhan. Awal saya mau jualan itu saya enggak menyangka kalau saya bisa jualan seperti ini. Pertama saya cuma berdoa dan berpuasa. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ikut orang seperti ini, kerjanya seperti ini. Kasih aku pekerjaan yang lain Tuhan. Apa gitu kayak tiba-tiba saya puasa berapa hari. Cuma dalam hati saya berkata, dodolo gitu. Terus saya gini, loh kok ada suara jualan gitu. Terus saya bilang sama anak-anak saya, wes kalau gitu Tom, San, ibu mau jualan aja. Besok itu ibu mau keliling. Kenapa harus malu? Pak gitu no. Wes daripada ibu ikut orang. Akhirnya saya jualan pertama ya sedikit demi sedikit. Saya berkenalan sama orang-orang. Akhirnya berjalannya waktu semuanya akhirnya bertambah banyak. Terus saya bertemu dengan teman saya. Dia juga orang seperti saya, susah. Dia berkata sama saya, loh Mbak Wim, gimana caranya saya bisa kerja seperti Mbak Wima? Wis cuma minta sama Tuhan aja saya. Nggak tahu seiring waktu saya berjualan keliling. Terus gitu saya bilang sama dia, saya ada pandangan tempat untuk kamu. Kalau kamu mau berjualan, kalau kamu sungguh-sungguh, saya ada tempat, saya bisa ngasih kamu tempat itu. Akhirnya saya carikan tempat, ada, saya ke Pak RT, juga ke Pak RW, bisa jalan. Akhirnya sampai sekarang dia juga jualan. Lama-lama kami berdua saling mensupport. Akhirnya sekarang bertambah, semakin bertambah. Tuhan berkati saya dengan jualan itu, juga dengan teman saya. Puji Tuhan, saya tidak kekurangan sama sekali. Tuhan memberi saya cukup-cukup untuk makan sekeluarga, untuk tidak mencari utangan ke sana ke sini, pinjaman. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau tidak karena kebaikan Tuhan, mungkin saya cuma ikut orang. Hanya ikut orang, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Sekarang saya hanya usaha sendiri, jualan sendiri. Ya cukup, puji Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan saya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biar kami lebih dekat lagi kepadamu. Biar kami Tuhan lebih Tuhan menempel kepada Engkau. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman, beri kami Tuhan telinga seorang murid yang dengar-dengaran akan suara-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Sampailah kita pada minggu keempat di bulan November ini. Suatu waktu yang tidak terasa, kita sampai pada bulan-bulan di penghujung tahun. Dan tentunya adalah waktu-waktu yang baik untuk kita merenung, mengevaluasi diri, menata diri kita pada tahun-tahun yang berikutnya. Saya akan share tentang bersungguh hati. Semoga apa yang siarkan ini membekali kita untuk menjadi bagian dari evaluasi diri dan tentunya menjadi sebuah kekuatan motivasi untuk tahun-tahun berikutnya. Firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Beberapa ayat ini adalah ayat-ayat yang cukup dikenal gitu. Dan beberapa orang memakai ayat ini sebagai ayat emas. Kita akan belajar dan kita akan merenungkan ayat ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini,
engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Ayat yang indah. Nah, ayat ini datang melalui Nabi Hanani, seorang pelihat Tuhan yang memberikan inspirasi kepada Raja Asa untuk tidak melakukan suatu kebodohan di mata Tuhan karena mulai mengandalkan kekuatan dirinya sendiri saat terancam akan diserang oleh Baesa, Raja Israel. Dalam kondisi ini, gitu ya, Raja Asa itu mengirimkan kepada Ben-Hadad, Raja Aram, sejumlah besar emas dan perak dari perbendaraannya dengan tujuan agar Aram menyerang Israel. Waktu Israel diserang, maka akan mengurungkan menyerang Yehuda yang dipimpin oleh Asa. Jadi ini merupakan sebuah akal-akalan dari Raja Asa menghadapi situasi yang tidak enak, yang menyerang rasa amannya, yang menyerang kekuatan kuasanya, yang menyerang kerajaannya. Padahal hal ini pernah dialami oleh Raja Asa. Tidak biasanya Raja Asa mengandalkan dirinya. Seorang yang mengenal kekuatan Tuhan, bahkan menghadapi ancaman yang lebih besar dari hal ini. Pada awal pemerintahannya, Yehuda pernah mengalami ancaman serangan dari Serah, pemimpin orang-orang Ethiopia. Raja Asa dengan pasukan yang sedikit berani menghadapi jumlah pasukan yang dimiliki oleh Ethiopia dengan 1 juta orang ditambah 300 kereta. Dalam hal ini, Raja Asa mengenal yang diandalkan. Ia berseru bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong yang lemah terhadap yang kuat. Karena pertolongan Tuhan, orang-orang Ethiopia dapat dikalahkan sehingga Raja Asa dan laskarnya tidak membiarkan mereka hidup. Jadi, di awal pemerintahan Raja Asa dikenal sebagai orang yang mengandalkan Tuhan. Pada waktu mulai membangun kekuatan kuasanya, pada waktu dia mulai menata hidupnya menjadi raja atas suku Yehuda, ada sebuah tekanan, ada sebuah ancaman yang berat yang dilakukan oleh orang-orang Ethiopia. Berkat pengandalan dirinya kepada Tuhan, maka dia menang terhadap ancaman tersebut. Tetapi dengan jalannya waktu, dengan segala sesuatu yang sedang terjadi yang dialami oleh Raja Asa, ini membuat Yehuda aman dan pelan-pelan tidak ada masalah yang berarti. Banyak emas dan perak yang dapat disimpan. Kenyamanan ini yang membuat Asa mengandalkan dirinya, sehingga pencarian akan Tuhan lemah, merupakan kekuatan, melupakan kekuatan yang berarti. Fokus hidupnya pada keberhasilan materi lebih menarik sehingga memudarkan keterpautan hati akan Tuhan. Teman-teman, seringkali pada saat kita mulai menata sesuatu, entah karier, entah sekolah, kita berasal dari satu kondisi yang sederhana. Kita berasal dari satu semangat benar nekat saja untuk melakukan sesuatu. Dan di situ kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Di situ seakan-akan setiap langkah dari kehidupan kita ini, kita tanya kepada Tuhan, kita berharap Tuhan, bahkan rasanya Tuhan ingin kita betul-betul ada di depan kita, menunjukkan jalan dengan kekuatannya. Tapi saat keberhasilan mulai menjadi bagian dari hidup kita, saat kesuksesan menjadi bagian dari hidup kita, tanpa terasa pengandalan kita akan Tuhan menjadi pudar. Dan kemudian dengan akal, dengan pengalaman, dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, kita mencoba mencari jalan keluar. Kita mencoba mencari kekuatan kita untuk mengatasi masalah demi masalah. Pesan Tuhan melalui Nabi Hanani,
Pesan Tuhan melalui Nabi Hanani berguna juga untuk saat ini. Mata Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi. Sekali lagi, mata Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi. Ini menunjukkan kepentingan dan keberadaannya yang kuat untuk pribadi, untuk mencari pribadi yang bersungguh hati, sehingga Dia mencurahkan kekuatannya supaya kita jangan hidup dalam kebodohan. Ini bukan sebuah pukulan yang telak yang diberikan kepada Asa, tapi satu keberadaan di mana manusia itu tanpa Tuhan jadi bodoh. Manusia itu tanpa Tuhan tidak berarti. Dan inilah yang merupakan bagian yang Tuhan ingin lakukan bersama dengan kita. Dan tentunya ini berbicara tentang sikap hati yang terpanggil sesuai rencananya. Mari sekarang kita pahami ayat tersebut. Dua kata yang penting. Yang pertama, melimpahkan kekuatan. Itu berarti kemampuan supranatural dalam keseluruhan kebenaran. Pada semua cara, perilaku, semua aspek hidup. Dan ini hanya ada dalam Kristus Yesus. Seperti ungkapan firman dalam Kolose 2 ayat 9. Dikatakan, sebab di dalam Dialah berdiam seluruh jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Arti kepenuhan, kata sifat jasmania, tapi juga kealahan. Dalam Kristus yang dibangkitkan, terkumpullah seluruh dunia ilahi, yaitu Kristus sendiri, termasuk di dalamnya, karena keberadaannya dan kemuliaannya, dan seluruh dunia ciptaan yang langsung, yaitu kemanusiaannya, atau tak langsung, jagat raya bersatu dengan Kristus. Pendeknya, segala sesuatu yang ada, baik yang ilahi maupun yang bukan ilahi. Mari kita lihat betapa dahsyatnya pada bagian ini. Tuhan itu sedang menjelajah. Tuhan itu sedang perhatian. Matanya memperhatikan seluruh bumi. Karena ada sesuatu yang ada dalam dirinya yang Dia ingin limpahkan kepada manusia. Ada sesuatu dalam dirinya yang Dia ingin berikan kepada manusia. Sebuah kekuatan ilahi maupun non-ilahi. Sebuah kekuatan supranatural maupun yang natural, bahwa bumi pun akan menolong manusia yang bersungguh hati itu. Dia sedang menjelajah, dia sedang mencari, dan tujuannya apa yang dia lakukan adalah di dalam dirinya ada sebuah kekuatan besar yang dia ingin berikan kepada manusia di dalam pencarian manusia akan keberartiannya maupun kembali lagi kepada rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Nah, kata kedua dari ayat ini adalah bersungguh hati. Bersungguh hati itu berarti keberanian mendorong. Beberapa teman pernah jalan ke Gunung Ijen. Kadang-kadang kita dibuat tercengang, kadang-kadang kita dibuat tidak mengerti bahwa ternyata orang-orang yang mengangkat belerang dari Gunung Ijen itu kadang-kadang membawa beban yang melampaui berat badannya. Dengan kondisi turun, dia bisa lakukan semuanya ini. Dia bisa membawa, mengatur, mengelola, dan membawa turun ke kaki gunung. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali yang dikerjakan. Bahkan bisa menjadi objek foto, gitu, menjadi perhatian yang luar biasa sekali. Nah, inilah arti kata bersungguh hati. Bahwa kadang-kadang orang itu dalam tanda kutip dipaksa untuk melakukan sesuatu gitu, dengan penuh keberanian, karena di balik itu semuanya ada sebuah kepentingan yang dia ingin raih, sebuah tujuan yang dia ingin raih. Dan itu menjadi bagian penting dari kata bersungguh hati. Kata keberanian mendorong itu berarti sebuah pribadi yang fokus.
memusatkan perhatian sehingga tidak menjadi lengah, tidak terbagi. Seperti ungkapan firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 1, dikatakan demikian, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah memesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Dengan kata lain, firman Tuhan mengatakan jangan menjadi bodoh dengan membiarkan dialihkan fokus agar tidak menuruti kebenaran. Yesus Kristus dengan nyata telah disalibkan. Saudara sekalian, mari kita mengambil sesuatu yang paling basic daripada kekristenan ini. Basicnya kekristenan ini ditentukan bahwa kita ini menerima segala sesuatunya bukan karena kita baik, bukan karena kita benar. Tapi kita menerima anugerah ini semata-mata karena kita dibenarkan. Dan dibenarkan dengan sebuah proses Yesus mati di kayu salib. Kebenaran yang kita peroleh bukan kebenaran karena kita mampu melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan, seluruh ketetapan Tuhan. Tidak. Tapi kebenaran yang kita peroleh semata-mata datang dari sebuah kuasa besar karena Yesus telah mati di kayu salib. Mengorbankan dirinya, mengganti, menebus dosa kita, sehingga akhirnya kita memperoleh kebenaran. Tentunya setelah kebenaran menjadi bagian dari hidup kita, pilihannya hanya apakah kita fokus pada kebenaran itu atau ada hal-hal yang lebih menarik lagi daripada kebenaran ini sendiri. Kata bersungguh hati adalah sebuah kata yang mengajak hati kita dengan seluruh eksistensi dari hidup kita ini punya fokus pada kebenaran di dalam Kristus. Saat fokus itu menjadi bagian dari hidup kita, di dalam semua keterbatasan, di dalam semua hambatan, maka fokus itu menjadi penting. Termasuk di dalam penerapan prinsip-prinsip hidup yang bercampur baur dengan prinsip-prinsip di luar kebenaran firman Tuhan. Di mana prinsip-prinsip tersebut di luar kebenaran firman Tuhan yang didapatkan kadang lebih menarik hatinya. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, menunjukkan kepentingan dan keberadaan Dia, Tuhan yang kuat, selain Dia tidak ada. Tuhan itu dalam menjelajah bukan karena dia nganggur. Tuhan itu dalam menjelajah karena dia kembali lagi kepada sebuah perencanaan. Bahkan sebelum dunia ini diciptakan, dia telah merencanakan bahwa lewat manusia karyanya akan sempurna. Lewat manusia kemuliaannya akan menjadi nyata. Berarti fokusnya dia kepada kita adalah sebuah fokus yang merupakan bagian dari fokus Tuhan yang luar biasa itu. Kalau Tuhan saja mencari kita, kenapa kita bersembunyi? Hanya dosalah yang membuat kita sembunyi. Sama seperti Adam waktu dicari Tuhan. Hanya karena dosa dia sembunyi. Dan saudara-saudara sekalian, kita ini telah dibenarkan oleh karya kematian di kayu salib. Itu artinya untuk fokus bukan menjadi masalah lagi. Tinggal engkau menetapkan dirimu untuk hidup dalam kebenaran. Yesus Kristus telah mati menggantikan kita. Yesus Kristus telah mati menebus dosa kita. Kekuatan itu dilimpahkan hanya kepada mereka yang fokus kepada Tuhan. Nah, kata pribadi, keberanian mendorong, kata bersungguh hati yang artinya keberanian mendorong, pada bagian yang kedua berbicara soal pribadi yang teguh hati. Tadi yang pertama tadi kita akan bicara soal fokus. Fokus itu adalah sebuah pandangan ke depan. Fokus itu adalah berbicara soal
apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi sasaran dari hidup kita. Yang kedua, teguh hati adalah sebuah kemantapan konsisten dalam hidup ini untuk berpegang kepada kebenaran. Teguh hati, kekuatan untuk berpegang pada prinsip dengan mencari ikhtiar, niscaya akan berhasil. Nanti pada bagian yang lain, gitu. Satu saat saya ingin share kepada kita tentang alternatif. Ya, kadang-kadang alternatif bisa menjadi sesuatu yang salah. Gitu. Tapi ingat, hidup ini selalu ada alternatifnya. Hidup ini bukan hanya berbicara suatu garis lurus yang terus lurus saja. Tidak. Ada bagian-bagian di situ kita bisa menemukan alternatif-alternatif yang memudahkan kita untuk mendalami hidup ini dengan baik. Nah, alternatif itu datang karena ada prinsip yang hendak kita jalankan dengan teguh hati dalam menghadapi semua tantangan-tantangan tersebut. Sebagai hal yang menjamin hidup. Berani hidup dengan jaminan segala yang terjadi dalam Tuhan, yang telah menyatakan kebaikan dalam hidup ini dengan rasa syukur. Mari kita coba belajar ungkapan pemazmur Asaf dalam Mazmur 73 ayat 26. Pemazmur Asaf mengatakan sesuatu yang luar biasa sekali. Dikatakan demikian, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dengan bagian bahasa yang lain, dia berkata, sudahlah, kalau semuanya itu hancur, kalau semuanya itu rusak, kalau semua itu tidak berarti, tetap Tuhan itu kekuatan. Tetap Tuhan itu kota bentengku. Tetap Tuhan itu yang membuat aku aman dalam menjalani semua hidup ini. Nah, ungkapan ini bermula dari kekecewaan pemazmur Asaf yang seakan-akan merasakan diperlakukan tidak adil. Seakan-akan Tuhan membela orang-orang fasik dengan kemujurannya, sehat dan gemuk. Tuhan seakan-akan mengabaikan dirinya, dia dibiarkan menderita. Rasanya sia-sia sama sekali mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sampai akhirnya perenungan pendalaman Asaf masuk waktu dia ketemu Tuhan di tempat kudus Allah dan melihat dan memperhatikan kesudahan orang-orang fasik itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini, kadang-kadang kok kita melihat, kok enak ya itu ya, yang itu. Seakan-akan hidup kita ini kenapa? Wah, aku ini sudah bersih, sudah mengalami ini dan sebagainya. Kok Tuhan tidak menolong ya? Tunggu dulu. Hidup ini sedang berbicara tentang Kristus yang hidup dalam hidup kita. Fokusmu bukan pada orang-orang yang ada di sekitarmu. Fokus kita bukan pada kejadian demi kejadian. Bukan peristiwa demi peristiwanya. Fokus kita kepada sebuah keyakinan akan kebenaran karena salib yang membenarkan kita. Berarti kita fokus pada Kristus. Tuhan, apa yang kau ingin tunjukkan dalam hidup ini? Karena bagaimanapun juga, Engkaulah adalah kekuatan dalam hidup ini. Demikian juga dengan Asaf. Dia berkata seperti mimpi pada waktu terbangun. Setelah dia sadarkan dan pada waktu Tuhan berbicara dalam hidupnya. Ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Tidak ada keteguhan bagi orang fasik. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kembali lagi ingat, Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mencari orang yang bersungguh hati. Itu bukan hanya sekedar untuk menolong kita, tapi untuk menyempurnakan rencananya dalam hidup ini, dalam alam semesta ini. Karena dia pencipta yang punya rencana.
Dia bukan pencipta yang emosional aja. Kalau dia lihat sesuatu tidak berarti, dia bubarkan semuanya. Tidak. Dia Tuhan yang kekal. Kuasanya tidak terbatas. Dan dia ingin eksistensi hidupnya nyata di muka bumi ini, di mana orang fasik tahu, orang benar pun akan mengalami kebenarannya. Keteguhan pemazmur Asaf adalah kekuatan yang menjamin hidup. Asaf berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, ini poin yang penting. Teguh hati itu bukan bicara soal orang yang keras. Pokoknya gini ya gini. Oh enggak. Kadang-kadang kita perlu fleksibel. Tapi kefleksibelannya itu tidak meninggalkan prinsip yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kefleksibelannya itu adalah sebuah alur, sebuah cara berpikir untuk mengatasi hambatan, tapi kembali kepada pokok utamanya, pekerjaannya dapat ternyata dalam muka bumi ini. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya adalah menunjukkan kepentingan keberadaan Dia, Tuhan yang kuat, sebab Dia, selain Dia, tidak ada yang lain. Kekuatan itu dilimpahkan hanya kepada mereka yang hatinya teguh kepada Tuhan. Mari kita pahami, ayat ini bukan hanya ayat untuk kita loh. Ayat ini ayat untuk Tuhan. Karena Dia tidak ingin ciptaannya rusak. Dia tidak ingin segala sesuatunya berantakan. Dia ingin Dia tetap menjadi pencipta. Dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya sebagai Allah dari orang benar. Yang akhirnya orang bisa memulihkan Dia, bahwa Dia hidup, bahwa Dia punya rencana, Dia punya tujuan dalam hidup ini. Dan Dia ajarkan setiap ciptaannya untuk kembali. Langkah hidupnya, menuntun hidupnya satu demi satu kembali kepada apa yang Dia mau, yang Dia ingin nyatakan. Pribadi yang fokus dan teguh adalah mengarah kepada apa yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah sebelum kami menutup tahun 2020 ini, sekali lagi kami disadarkan. Dari sisimu, Engkau sedang menunjukkan kekuatan yang luar biasa, yang selalu ingin Kau limpahkan. Engkau menjelajah, Engkau sedang mencari. Tapi selain Engkau mencari, Engkau sedang ingin mencurahkan kekuatan-Mu untuk menuntun kami masa demi masa dalam dinamika hidup apapun juga. Karena keberadaan-Mu ingin Kau nyatakan di muka bumi. Engkau punya kepentingan supaya apa yang Kau ciptakan sesuai dengan rencana-Mu, bahwa bumi akan bercerita tentang kebaikan kemuliaan. Demikian juga dengan kami. Biarlah kami juga menyadari, kamilah orang yang Kau cari, orang yang seharusnya bersungguh hati, menjadi pribadi yang fokus, mengarahkan diri kami bukan pada kenyamanan hidup saja, tapi mengarahkan diri kami kepada kebenaran. Fokus pada kebenaran, bukan kepentingan kami. Fokus kepada kebenaran, bukan ego kami. Fokus kepada kebenaran, bukan sekedar hal-hal yang menyenangkan yang harusnya kami lakukan, yang terjadi dalam hidup kami. Dan di dalamnya
kami akan menjadi pribadi yang teguh. Prinsip-Mu dalam semua dinamika akan terlewati, sehingga di dalam dinamika apapun juga kami akan melihat cerita tentang kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada saudara kami. Dalam tahun ini mereka bisa naik, atau dalam tahun ini mereka sedang turun, atau mereka sedang naik turun. Tapi ajak kami untuk selalu punya keyakinan Engkau gunung batu yang tidak pernah lengah. Engkau gunung batu yang selalu akan menyatakan kekuatan. Dan bawa kami terus untuk punya sikap hati, fokus, teguh, sehingga rencana-Mu dapat terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang setia dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin.